wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam, benar ya? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena saya dan Bapak Ibu ditakdirkan bisa duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yakni masjid. Masjid itu di mana saja itu pasti dicintai. Jadi kalau tempat ada masjidnya itu pasti banyak berkahnya. Kata agama kita. Nah, mungkin yang nggak ada masjid juga banyak berkahnya, tapi berkah duniawinya iya. Urusan akhirat itu sumbernya pasti dari masjid. Jadi kalau dulu Madinah itu belum dibangun masjid oleh Nabi Muhammad SAW, itu kan tidak ada yang tahu Madinah itu apa, untuk apa dan seperti apa itu kan nggak ada yang tahu. Nah, setelah dibangun Masjid Nabawi oleh Nabi, baru itu muncul banyak berkah, korma hidup subur, ya toh, lingkungan sosial jadi bagus, sumbernya dari masjid. Jadi tempat ini adalah sebagai tempat cikal bakalnya kita untuk kembali ke akhirat, itu dari masjid. Maka Bapak Ibu, mari kita tengok sejarahnya kita. Kita ini kan lahir dulu ngundang orang masjid. Nanti kalau mati itu ya kembali ke masjid lagi. Benar begitu enggak ya? Ada nggak orang habis mati langsung muncul ke kuburan? Berani nggak mampir masjid gitu? Ada? Nggak ada. Semua orang pasti mampir ke masjid. Nah maksud saya gitu, Bapak Ibu lahir anak itu pasti ngundang orang masjid. Yang mau makan kambingnya itu pasti orang, bukan teman main golf Bapak Ibu, bukan teman futsal juga, tapi orang masjid. Maka masjid itu adalah cikal bakalnya kita untuk bicara aset akhirat, anak gitu. Lah kalau bicaranya anak Bapak Ibu, ini ceramah nggak usah ke orang lain. Saya mau kasih contoh aja. Saya waktu umur 8 tahun itu sudah bantu bapak saya. Saya SD belum lulus pada waktu, antara kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Bantu bapak saya nyari kayu, nyari batu gitu ya. Tapi saya sudah puasa pada waktu itu. Kemarin 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, puasa baru dapat 3 hari atau beberapa hari gitu. Saya ke kampus. Anak saya yang umur 5 tahun itu puasa penuh sampai sore. Saya di mobil itu nangis itu waktu di telepon isi saya itu, anakmu masih puasa katanya. Kayak bapaknya tuh, kata saya kan gitu, cuman beda 3 tahun ya. Kalau saya 8 tahun sudah puasa penuh dengan kerja keras gitu ya. Ini anak saya sekarang ini umur 5 tahun kelas TKA itu sudah puasa penuh 1 hari. Hari kedua komplain dia, mulai marah-marah, jam 11 marah-marah, pengen minum susu kita kira gitu ya. Ya jangan sekarang lah, nanti aja jam pas azan. Emang kenapa sih? Udah sekarang aja gitu. Ya enggak, nanti pas zuhur aja gitu loh. Pas zuhur nanti adik minum, makan, habis itu bobok, nanti puasa lagi. Kata dia iya gitu. Tapi habis bangun tidur jam 4 sore dia ngamuk lagi. Pokoknya minum susu lagi lah kira-kira gitu ya. Nah buat saya Bapak Ibu, ngenalin anak dari sekecil itu berpuasa walaupun dapat 1 hari, setengah hari, itu bagian dari yang diperintahkan oleh agama kita. Setidaknya ini orang tahu bahwa sekarang itu bulan puasa. Kenapa kok puasa yang diajarkan, puasa yang dikenalkan? Karena puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang kemungkinan kecil bisa dipamerkan. Ibadah puasa itu berbeda dengan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kenapa kok begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah kekhususannya Ramadan adalah dengan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu buat saya dan saya akan memberikan reward, apresiasi kepada orang yang mengerjakannya. Tidak pakai malaikat, tidak pakai perantara siapa-siapapun. Jadi langsung connecting ke Allah. Sehingga dalam kegiatan sosialnya orang yang berpuasa, sampai Allah menggunakan kalimat-kalimat yang paling puncak. Kalau kamu hendak dibunuh oleh seseorang, maka cukup kamu mengatakan inni shaim. Jadi orang yang berpuasa itu sedang ada di muhafadzatillah, sedang ada di penjagaannya Allah. Jadi kalau ada orang puasa kok dibunuh, mungkin waktu dibacok itu tidak mempan. Mungkin ya, mungkin aja, tapi gak usah dites. Kata hadis qudsi, kalau lagi puasa pengen dibunuh, suruh bilang saya puasa, preng gitu. Mungkin mental juga. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dulu kasusnya Abu Jahal Bapak Ibu, yang ada di surat Al-Alaq itu, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, kan gitu ya.
Araita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, itu kan kasusnya Abu Jahal itu. Abu Jahal itu kan dulu kalau ceramah di depan multazam itu, dari atas Ka'bah multazam itu dia ceramah. Kalau Muhammad laukana Muhammadan shalla 'ala hadzal Ka'bah la'ataku unukahu. Kalau Muhammad berani sholat di depan Ka'bah ini, saya akan injak tungkuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hati kecilnya Abu Jahal itu dikasih tahu, Jahal, kalau kamu berani ngangkat kakimu beneran, tak cabut ruhmu dari ubun-ubunnya. Kan sudah begitu itu. Jadi Abu Jahal itu ngomong tok pada waktu itu, nggak berani. Kenapa kok nggak berani? Karena yang menciptakan Abu Jahal itu adalah Allah. Jadi dia takut sama Allahnya itu gitu. Nah, puasa itu juga begitu. Coba Bapak Ibu kalau diskusi tentang puasa itu ngomongin yang kayak begitu. Alhamdulillah tadi saya dikasih ilmu gini. Saya tuh sebenarnya sedih ya Bapak Ibu. Ya Allah, itu ada orang, ratusan orang di pabrik sebelah ini. Waktu saya tadi berhenti bertanya itu lagi pada makan siang gitu. Lahap-lahap banget Bapak Ibu. Dan saya bayangin saya ini pasti tadi malam pada sahur juga orang-orang nih, kayaknya ya. Jadi dia sahur tadi malam, nanti pulang dari kantor tuh ya bibirnya dikering-keringin gitu ya. Masih puasa Pak? Masih, nggak percaya. Tuh masih bau kan gitu ya. Tapi dia makan Bapak Ibu, dia ngopi. Saya lihat, ya Allah Gusti, itu mesti orang Islam. Wajahnya aja kelihatan Islam. Kan saya nggak harus bertanya KTP-nya gitu ya. Tapi saya ngeliatin wajahnya aja Islam. Cuman kan saya nggak mungkin berhenti bertanya, kenapa kok Bapak nggak puasa? Karena puasa itu urusan personal. Dan nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan ya malah nggak karuan namanya puasa. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hari ini itu concern ke anaknya, ngasih pendidikan, entah itu puasa, entah sholat, entah baca Iqra, entah apapun itu asetnya nanti akan pasti lari ke akhirat. Itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim itu, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi j'alni muqimas sholata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Bicaranya itu adalah keturunan. Ya Allah, jadikan saya orang yang mau menegakkan sholat dan termasuk dari keturunan saya. Doanya Ibrahim ini dikabulkan Pak Bu, sehingga seluruh keturunannya Ibrahim baik dari jalur Ismail maupun Ishak jadi nabi dan sholat. Nah itu menarik itu, sehingga Nabi Ibrahim karena doa yang luar biasa itulah dijadikan sebagai kekasih Allah, sebagai teladannya para nabi. Itulah Nabi Ibrahim, sehingga kita hari ini beribadah itu hampir mengikuti Nabi Ibrahim semua. Haji punya Ibrahim, sholat Ibrahim, melakukan tamu Ibrahim, motong kuku, motong jenggot, semuanya Ibrahim pertama kali, bukan Nabi Muhammad Pak Ibu. Sehingga kalau ada khamsun minal fitrah, kata Rawahul Bukhari itu Pak Ibu, ada 5 fitrah yang diikuti oleh kita karena pekerjaan Ibrahim itu pertama-tama adalah Ibrahim. Sunat, motong kuku, motong kumis, nyukur rambut ketiak, nyukur rambut anak itu yang di bawah, itu semuanya sunnah. Cuman yang nggak pernah dikerjakan kan yang nomor 5 atau jarang itu. Padahal hikmahnya ternyata secara riset ilmiahnya adalah membantu menambah kegairahannya kita. Ada yang pernah nyukur? Nggak pernah kan? Sulit. Padahal itu sunnah dari dulu, khamsun minal fitrah. Kita mungkin tabu kali ya kalau tidak baca kayak gitu. Nah, jadi artinya apa? Bahwa Ibrahim itu membaca doanya adalah mendirikan sholat. Puasa itu Bapak Ibu adalah bagian dari ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita karena sudah dari dulu jelas bermanfaatnya. Sehingga menanamkan ilmu tentang puasa itu akan menjadi istimewa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menanamkan anak untuk tahu puasa? Maka kita disuruh ngajarin anak itu begini. Kenapa kok tidak makan? Kenapa kok tidak minum? Kan pasti anak bertanya begitu. Aku haus nih, aku lapar nih gitu. Kalimatnya yang pendek-pendek saja. Bahwa yang melarang kita puasa, yang melarang kita makan minum itu adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puasa itu bicara tentang hakikat penciptaannya manusia. Manusia itu hidup tidak lepas dari makan sama minum, itu tidak lepas. Sehingga mulai dari dasarnya bahwa Al-Qur'an itu ngasih tahu orang hidup itu mesti makan. Ya ayyuhan nabiyyu kulu, ya ayyuhan nasu kulu, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan artinya tiga-tiganya sama ya. Mulai dari nabi, manusia secara umum, orang yang beriman disuruh makan semua. Artinya makan itu bicara pokok. Makan yang baik itu seperti apa? Nah, itu tugasnya kita untuk mencari. Harus baik, harus halal. Ini yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah makan dulu. Suatu hari ada dialog Bapak Ibu, ada orang sebutlah non muslim gitu.
yang dia itu goblok-goblokin orang yang berpuasa. Lu goblok amat lu. Hidup ini kan harus makan, harus minum. Lu ngapain nggak makan, nggak minum gitu? Ya kita lagi puasa. Emang siapa sih yang nyuruh? Ya yang menciptakan saya gitu. Terus rasanya gimana itu puasa itu? Susah dijelasin pakai buku 5 jilid. Kalau pengen tahu apa manfaatnya ya coba ikut puasa dulu. Akhirnya itu non muslim itu ikut puasa. Wah lemes-lemes itu. Gimana? Wah capek katanya. Oh lemes. Oh lelah gitu. Pas maghrib itu dia minum ditanya, gimana rasanya puasa? Ternyata itu puasa luar biasa. Air putih itu kayak air surga benar. Dia bilang begitu. Itu baru minum air putihnya kan. Jadi apa rahasianya puasa? Kenapa nggak makan? Wah itu harus ikut puasa lagi kan gitu. Nanti coba habis puasa maghribnya makan kan gitu ya. Akhirnya dijelaskan satu sampai dia puasa 30 hari pindah agama gitu Pak. Karena puasa tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Setidaknya kita kalau ngajarin anak puasa itu kan kalau puasa itu minimal minum air putih itu enak. Makan korma itu enak. Tapi kalau kita tidak puasa, biasa aja tuh minuman sama makanan itu. Dan kita sudah sering makan enak misalnya. Tapi kalau tidak pakai puasa, tidak ada enaknya. Jadi enaknya makanan itu karena lewat puasa. Ada lagi kalau Bapak baca Al-Baqarah 183 misalnya, kan di situ disebutnya kama kutiba. Sebagaimana telah jadi kalau mau menanya fungsi, manfaat, cara, metodologi, hikmah, manfaat dan sebagainya, tanya aja sama orang Yahudi Nasrani, mereka yang lebih dulu berpuasa. Ternyata Bapak Ibu, kalimat Al-Qur'an ini bisa kita dapatkan data rincinya itu ketika kita datang ke Parahita sama Prodia. Ke Parahita sama Prodia. Bapak-bapak ini yang dinas di kantor, yang karyawan tetap kan mesti ada medical check up setahun sekali ya. Apalagi yang hubungannya sama mesin-mesin barangkali begitu. Ini di medical check up, dicek semuanya itu, mata, mulut, macam-macam semua dicek itu. Perginya ke Parahita atau Prodia. Apa kata Parahita, apa kata Prodia? Kalau yang mau dicari adalah esensi penciptaannya, berfungsi normal, sehat tanpa ada penyakit atau apa, itu puasanya setidaknya harus 14 jam. Nanti ada lagi yang lebih lama, puasanya 22 jam, terus itu. Jadi semakin serius mau mencari apa dalam tubuh kita, satu-satunya media adalah puasa. Kenapa kok puasa? Karena puasa itu bisa menghentikan seluruh organ tubuh dengan fungsi normalnya waktu diciptakan. Itulah lewat puasa. Tapi kalau dia sudah mengkonsumsi sesuatu, sudah agak sulit dideteksi ada apa dalam tubuhnya, maka puasa, sampaikanlah kepada anak kita, puasa itu adalah menyehatkan diri kita. Kalau orang puasa itu akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu orang yang puasa. Sehingga anak kita kemudian paham bahwa puasa itu memang yang suruh itu Allah. Jadi kalau kita tidak makan, tidak minum itu pasti ada hikmahnya karena Allah yang suruh. Gitu. Akhirnya kita ngerenung lebih dalam. Orang kalau maghrib tiba, ada nggak orang yang sanggup buka puasa langsung makan 2 piring begitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Paling kenceng yang dikonsumsi ya korma 3 biji, ya mungkin ada lontong sama sambal kacang 1 gitu ya. Habis itu perutnya sakit itu. Karena dia perutnya sakit harus berdiri, harus duduk gini dulu. Disitulah Bapak Ibu disuruh menikmati puasa. Ternyata orang puasa itu mengajarkan kita yang serba sedikit. Dan itu senada, semakna dengan banyak ayat Al-Quran. Nikmatnya dunia itu memang sedikit. Nikmatnya dunia itu cuma sebentar. Nikmatnya dunia itu cuma sesaat, bahkan cenderung menipu, melalaikan dan lain sebagainya. Nah kalau puasa Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan paham betul esensinya orang puasa itu apa? Serba sedikit. Jadi tidak perlu banyak. Maaf ya, orang yang suka nyuri, korupsi, manipulasi data, berbohong, menipu, itu yang dicari cuma satu Bapak Ibu, buat makan juga. Jadi puasa itu mengajarkan kepada anak kita tidak perlu berbuat dosa, karena hidup kita itu cuma butuh yang kecil, sedikit, dan sederhana. Tidak bisa mewah. Ada lagi yang selanjutnya, kalau sahur, ada nggak orang sahur yang makan 2 piring? Hah? Tidak ada. Ini Bapak mau kerja PT, mau sepanas apapun, sekeras apapun, segembrobios apapun keringetnya, sahur ya tetap aja, paling 1 sendok
lebih sedikit. Tidak mungkin 2 piring kita makan. Kalau ada orang di tempat ini kok bisa sahur 2 piring, pengecualian. Kenapa saya bilang pengecualian? Karena pada saat jam itu memang organ tubuh kita itu sedang tidak bisa memproduksi. Memang sengaja dihentikan, cuman diperintah oleh yang menciptakan. Makan sahur. Ya nggak enak, ya males, ya macam-macam. Makan sahur. Karena ini perintah, biasanya setan itu main, Bapak Ibu. Sahur itu perintah yang kemudian akan menghadirkan ke banyak orang yang tafsirnya salah. Ada orang yang sahur habis sholat rawih, terus tidak bangun sepertiga malam, langsung pergi kantor tanpa jamaah sholat subuh. Giliran dia bangun sahur itu ya ngantuk, ya malas dan sebagainya. Ada nggak Bapak Ibu kalau sahur itu langsung dikasih makan langsung makan gitu? Kan enggak tuh. Butuh duduk dulu, butuh santai dulu. Mungkin butuh minum air hangat dulu untuk memancing mancing biar tubuhnya mau. Kalau saya sih minum air hangat dulu, minum air hangat baru itu mau. Walaupun ilmunya saya itu kalau sahur ya seperti hadis Nabi yang paling ujung lah Bapak Ibu, tasakharu walau bisurbatil ma. Itu yang saya pakai biasanya. Jadi kalau makan nasi berat ya minimal minum air lah. Minimal minum air. Nah, sehingga puasa dengan filosofi yang seperti ini hebatnya, itu mengajarkan kepada anak kita itu biar ada kejujuran. Jadi kalau sudah ada kesehatan, ada kejujurannya. Kalau anak sudah jujur, kemana-mana nanti jadi jujur. Kalau anak sudah jujur itu, kemana-mana ketemu baik. Karena jujur itu adalah hebat, kata KPK. Jujur itu hebat, kata KPK. Tapi jauh lebih hebat menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu sifatnya Nabi Muhammad adalah as-sidqu. Sidik, itu berani ngomong jujur. Jujur itu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan ada banyaklah terulang kata-kata sidq. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil. Orang-orang yang jujur, paham, berilmu, lalu dia bisa menunaikan haknya dari Allah, maka Allah menjanjikan fasanuyassirhu lil. Urusannya itu mudah. Ini ayat luar biasa loh Bapak Ibu. Fasanuyassirul yusra itu Bapak Ibu akan diantarkan mudah menuju ke surganya. Kalau Bapak Ibu itu dikasih lalu mau memberi, lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu akan diantarkan kepada surga. Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan ayat ini mengatakan begini, ya Rasulullah, kata sahabat-sahabatnya, anak malu ala amrin qad furiga minhu au ala amrin musta'nifin. Nabi, kami ini sebenarnya berbuat sholat, puasa itu karena perintah yang baru diajukan kepada kita, atau ide-ide kreatif kepada yang kita lakukan, atau sudah ditentukan dari dulu. Ternyata jawabannya Nabi adalah ala amrin qad furiga minhu. Kamu tuh kalau hari ini puasa itu sudah ditetapkan oleh Allah dari dulu. Kalau hari ini ada orang yang belum berpuasa itu juga sudah ditulis dari dulu. Ini namanya takdir, Pak Ibu. Akhirnya para sahabat waktu itu mengatakan, ana tawakkalu 'ala Allah. Kalau begitu kami tawakal aja Bang, sudah ditakdirkan. Enggak usah nyari ilmu, enggak usah dengerin kajian, enggak usah baca buku, enggak usah ngapa-ngapain, Bang, sudah ditakdirkan. Bahwa kita ini mengerjakan satu sudah diputuskan. Tapi Nabi SAW menasihati begini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa minhu. Kamu harus berbuat, kamu harus mencari, kamu harus membaca, karena masing-masing orang itu akan diberikan jalan kemudahan menuju takdir penciptaannya ke surga atau ke neraka. Jadi kalau Bapak Ibu bisa puasa Ramadan, sholat tepat waktu, tilawah, silaturahmi dan sebagainya, itu yang milih, itu yang menuntun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh yang sederhana. Berapa ratus juta orang yang jam 12 dengerin azan zuhur? Jutaan. Tapi ada berapa puluh orang yang bisa mengerjakan sholat zuhur berjamaah? Itu pilihan, Pak. Yang bisa jalan kaki ke sini itu dipilih oleh Allah, diingatkan oleh Allah, diajak oleh petunjuknya Allah, didampingi oleh Allah. Walaupun komputer sedang hidup gitu ya, wah macam-macam. Tapi dia harus jalan. Kan banyak yang nggak jalan. Tempat sebegini gede saya yakin banyak sekat-sekat untuk sholat di ruangan itu. Kayak di kampus saya lah, saya ngajar di Depok Pak Ibu. Jadi kalau saya punya satu ruangan tuh 30 orang itu, ya yang bergerak menuju ke masjid mungkin ada 10, 12. Yang 18 ya bertahan, asik dengan riset, asik dengan macam-macam lah Pak Ibu.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipilih oleh Allah bisa mengerjakan kemudahan dengan amal solih, mengajarkan segala sesuatunya kepada anak yang baik-baik itu, maka itulah takdirnya Bapak Ibu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Yang bisa sholat duhur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Ini nikmat Bapak Ibu, tidak semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu nomor selanjutnya Bapak Ibu, kenapa anak harus diajarkan puasa semenjak dini itu? Alasannya biar ke akhiratnya kita mendapatkan sesuatu. Kan Nabi SAW menyatakan kepada Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah meninggal dunia, yang terputus itu kan ada 3. Idza mata ibnu adama inqata lausal. Jadi yang enggak terputus itu apa ya Bapak? Yang terputus itu kan salah satunya adalah waladun shalih yad'u lahu. Di situ ada kata-kata anak yang baik dan mau berkontribusi lewat doa. Berarti kalau anak ini tidak didoakan, tidak diajarkan, tidak dikenalkan, lalu dia tidak bisa berdoa, kan berarti tetap habis itu amal. Maka beruntunglah orang-orang yang punya anak lalu bisa memikirkan orang tuanya. Dalam bahasa yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dari awal-awal Islam mulai dikembangkan menyatakan kepada Bapak Ibu gini, man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kussa min ujurihim syai'a. Ada lagi hadis yang lain Imam Ahmad, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayang kussa min ujurihim syai'a. Maknanya hampir sama persis Bapak Ibu. Siapa orang yang mengajarkan sunnah baik dalam Islam, lalu sunnah itu diikuti oleh orang lain, maka pahala amalannya orang lain itu kita dapatkan sama pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau satu orang yang mendengarkan lalu mengikuti ajaran itu, maka kita tinggal ngitung itu secara marketnya. Ini bagaimana cara prakteknya? Kalau Bapak Ibu menjadi imam, mulai dari suami, jadi kepala RT, kepala RW, kepala lingkungan, kepala masjid, kepala apa saja. Kalau di sini berarti kepala bagian, kepala divisi gitu ya. Lalu Bapak Ibu mengajarkan contoh yang baik. Pas azan jalan menuju ke masjid, lalu seluruh divisi itu mengikuti karena melihatin kepala divisinya jalan ke masjid, maka kepala divisi itu untungnya paling banyak. Karena dia jadi orang yang dipilih menjadi kepala divisi. Yang lebih untung lagi kalau direktur HRD-nya jalan ke sini, lalu semua yang di bawahnya HRD itu datang, itu paling banyak pahalanya. Ada direktur HRD-nya? Non muslim atau muslim? Muslim. Itu kalau misalnya jalan akan beruntung banyak Bapak Ibu. Jadi mari kita bicara bahwa ngajarin orang, nyontohin orang, ngasih tahu orang yang baik-baik itu nggak ada ruginya. Apalagi sekelasnya perusahaan segini gede, setahu saya disiplin banget. Disiplin, rapi, bagus, cakep, tepat waktu ya, karena memang perusahaannya seperti itu setahu saya. Jadi kalau saya main ke Trakindo, saya main ke Holcim, saya main ke KNF Garuda yang kerjasama dengan kampus kami sudah biasa lah hidup seperti ini Pak Ibu. Aturan mainnya seperti sudah tahu persis kami itu. Sehingga kedisiplinan yang dibuat, diajarkan itu, lalu kita keluar dari komplek perusahaan ini, lalu dicontoh oleh orang lain, itu kita akan mendapatkan reward apresiasi dari masyarakat. Saya pernah punya asesmen dari PT Holcim Bapak Ibu. Holcim itu ada karyawan teladan yang dihajikan plus itu jumlahnya 250 karyawan. Itu seleksinya 15 tahun yang lalu. Salah satu asesmennya adalah bahwa orang Holcimnya ini dicek di lingkungan sosialnya. 10 rumah dari rumahnya dia, apakah semuanya baik apa ada yang bermasalah? Ngeri nggak Pak Ibu? Asesmennya begitu, gila itu. Yang nomor 2, tembok rumahnya itu dibobok sedikit, lalu dibawa ke labnya Holcim, pakai semen Holcim apa tidak? Ini namanya apa Bapak Ibu? Loyalitas sama perusahaan. Kalau Bapak Ibu perusahaannya ini apa? Ngurusin itu yang obat nyamuk ya, kalau nggak salah ya, salah satunya yang saya ngeklik di Google itu. Bapak itu kalau pakai obat nyamuk, pakai produk sini apa tidak untuk menjadi karyawan teladan itu. Kalau makanya produk lain, nggak mungkin jadi karyawan teladan Bapak Ibu, karena Bapak mencidrai dan mengkhianati perusahaan, kira-kira begitu. Salah satu asesmennya itu Bapak Ibu ya. Ada lagi asesmen yang nomor 3 adalah bahwa orang ini tidak pernah terlambat masuk kantornya. Itu biasalah ya, nggak pernah terlambat dan macam-macam itu ya.
Kayaknya banyak asesmen itu urusan sosial, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir tes agama. Bisa azan apa tidak, bisa baca Quran apa tidak, itu agama sederhana itu, Bapak Ibu. Tajuknya dites, diundangkan ahli agama, dites lulus, baru karyawan teladan. Haji plus, Bapak Ibu. Dan saya bimbing tahun 2018 Haji Plusnya mereka itu memang betul, saya kasih jempol 4-4-nya tak kasih, sampai dapat jempol 4 dari saya. Mereka bilang, Ustadz jempolnya tak kasih 10. Udah sama-sama jempolan dengan ini lah. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ibu? Banyak peristiwa dan cerita. Orang yang pergi haji itu kan yang ada cuman emosi, marah, kesel dan lain sebagainya. Orang Holcim itu karena sudah teladan di perusahaannya, kejadiannya saya ingat banget itu. Tanggal 9 Zulhijjah, yang harusnya mereka sarapan di Arafah, itu sarapannya sudah habis karena bisnya telat jemput kita. Sampai di Arafah itu sudah jam setengah 10 siang hari. Wukuf kan mulai habis zuhur ya. Mereka saya bilang begini, beberapa kalimat aja, Bapak Ibu, kan kita sudah dibekali korma, roti, silahkan sarapan itu aja. Nggak dapat sarapan nggak apa-apa. Kagak ada satupun yang komplain, Bapak Ibu. Itu kalau yang haji uang sugih-sugih tok tanpa ada teladannya, waduh. Lu ngerti nggak gua bayar mahal di Arafah? Ratusan juta saya bayar ke sini masa nggak dapat sarapan? Coba begitu, Bapak. Orang Muslim nggak ada begitu. Bapak juga saya yakin sama, karena perusahaannya sama-sama besar. Saya yakin sama lah. Artinya apa sih, Bapak Ibu? Bahwa mengajarkan satu kebaikan kepada anak itu akan kita mendapatkan asetnya sampai nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu jangan ngajarin puasa saja. Semua hiruk pikuk di rumah itu tolong dikenalkan sama anak sejak dini. Mulai pakai sendal, nyopot sendal. Mulai buka pintu kanan atau kiri. Mulai masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Mulai makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Itu kan hal kecil, Bapak Ibu. Kalau diajarkan di rumahnya Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu akhiratnya itu mestinya bahagia. Kenapa begitu? Karena ini anak nanti akan beribadah sama dengan yang dilihat, yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jangan malah kasih contoh yang tidak baik. Ngerokok di depan anak, misalnya begitu. Itu anak tidak usah dikasih ilmu 1 SKS, insya Allah ngikut ngerokok, Bapak Ibu. Loh, benar enggak? Karena bapaknya ngerokok di depannya. Jangan berantem di depan anak. Anak itu nggak usah dikasih ilmu tentang berantem, insya Allah dia bisa berantem. Karena ada di depan anak kita. Maka Nabi menyatakan apa? Wala tahjurna illa fil bait. Kalau mau ribut sama istri, itu wajib di kamar pribadi. Tidak boleh di depan anak, apalagi di depan rumah, apalagi ribut online. Ini sekarang aneh kok, Bapak Ibu. Ada ribut online, ada cerai online, kan sekarang kan ngeri hari ini tuh, Bapak Ibu. Semuanya kok bisa di online kan ya, Bapak Ibu. Saya jadi bingung itu. Kok orang kok bisa ribut online ya? Padahal di depan rumah aja tidak boleh gitu. Sehingga Bapak Ibu, ketika Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan sebagainya, yang mereka semuanya punya keturunan yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Mereka kan akhirnya mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah karena zuriyahnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga pernah berdoa, Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibah. Itu kan doa, ya Allah tolong kasih saya keturunan yang baik. Nah ini harusnya ditanamkan pada saat kita itu sedang mau menikah. Jadi nikah itu mau mencari dzurriyyah thayyibah, bukan yang penting jadi anak gitu, Bapak Ibu. Itu sudah proses dari awal, Bapak Ibu. Mulai dari milih jodoh, lalu Lailatul Zafaf, malam pertama itu sudah pakai agama semua itu, Bapak Ibu. Nah, cuman kadang-kadang ada orang yang nyesel karena sudah punya anak baru tahu agama. Mau diulang udah nggak bisa. Akhirnya tinggal istighfar aja. Istighfar, mohon maaf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan udah begitu ya. Rabbana zalamna anfusana, udah terlanjur semuanya. Ya semoga sih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya sering nanya itu, Bapak Ibu kalau mau punya keturunan baik itu kan harus nanya sama Nabi Muhammad, karena kita umat Muhammad kan. Bagaimana ya caranya punya keturunan yang baik? Lailatul Zafaf misalnya, harus berwudu, sholat dulu, mencium keningnya, kan itu rentetannya panjang itu, Bapak Ibu. Nah itu kadang-kadang nggak disampaikan sama Kementerian Agama. Giliran ceramah nikah ya semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lah terus caranya piye kan gitu tuh itu. Untuk mencapai sakinah mawaddah itu kan makanya Al-Quran surat Ar-Rum pakai waja'ala kan, Bapak Ibu. Waja'ala bainakum mawaddatan. Waja'ala itu kan yang menjadikan orang bisa bagus tuh antara saya dan istri saya.
Tidak lagi pakai Allah, Allahnya kan menemukan jodohnya saja, menemukan keterpautan hatinya saja, fisiknya kita yang membuat. Sehingga Nabi ngasih petunjuk teknisnya, kudu ngomong baik, kudu berakhlak santun, kudu saling memahami. Kan itu akhirnya jadi sakinah mawaddah. Lah kalau asal tubruk aja ya insya Allah keturunannya ya nggak soleh-soleh Bapak Ibu. Jadi akhirnya iya toh salah, jadi akhirnya bukan soleh tapi sih salah. Jadi Bapak Ibu, diskusi tentang anak ditanamkan amaliah dalam agama kita, entah itu sholat, entah itu puasa, apapun gitu, mari kita ajarkan mereka dari sedini mungkin agar aset akhiratnya kita beruntung. Jadi kalau bahasanya itu apa? Pahala ngalir tidak terputus, pahala terus menerus tidak ada hentinya karena dari anak atau zuriyah itu. Begitu Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Kita ada pertanyaan kah? Ada ya? Apa yang belum tak sampaikan ya, yang udah saya baca tadi itu ya? Oh iya, doanya Nabi Ibrahim sebelum sampai ke tadi itu Bapak Ibu, sebelum sampai Dzurriyyah, di awalnya kan Nabi Ibrahim juga hebat doanya Bapak Ibu. Allahumma inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrama rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya taruh keturunan saya di satu bukit, satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada lingkungan sosial, tetapi tujuannya satu, ya tak? Biar orang-orang keturunan saya ini, istri dan anak saya Ismail dan Ibu Hajar itu mendirikan sholat. Akhirnya setelah doa itu dipanjatkan, baru ada air zam-zam itu. Setelah doa ini dipanjatkan kan Ibrahim harus pergi ke ibadah, meninggalkan Ibu Hajar dan Mas Ismail. Akhirnya Ibu Hajar itu lari-lari. Setelah itu kan baru dikasih air zam-zam. Air zam-zamnya itu keluar, lalu burung-burung pada muter-muter, kafilah pada lewat, akhirnya minum air zam-zam. Kalau air zam-zamnya tidak dibendung sama Ibu Hajar, maka akan ngalir sampai ke Pulau Gadung. Tapi kan waktu itu dibendung, sehingga air zam-zam tidak ada di Madinah. Apalagi di Tasik yang di Gua Pamijahan, kan ada air zam-zam juga di situ itu ya. Katanya juga. Jadi filosofinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah bahwa anak itu kalau dilahirkan, dihadirkan untuk menegakkan sholat, maka yang akan hadir adalah keberkahan. Sholat itu akan mendatangkan rezeki, sholat itu akan mendatangkan kebahagiaan, sholat itu akan mendatangkan kebaikan. Itulah esensinya doa Nabi Ibrahim. Ternyata setelah kata-kata liyuqimus sholat, datang air zam-zam, datang kurma, datang tetangga, datang, ya akhirnya datang sosial. Itulah Ibu Hajar. Maka mari kita kenalkan ke anak kita itu amaliah-amaliah yang fundamental seperti puasa dan sholat. Jadi jangan sampai saya nanti kalau kuliah subuh, yang sholat subuh itu orang tua, istrinya, anaknya nggak ada. Itu di mana-mana banyak. Kemana pada saat kuliah subuh anak kita yang sudah di kampus? Kemana anak kita yang SMP, SMA pada waktu itu? Karena saat ini di banyak masjid, banyak tempat itu kalau kuliah subuh rata-rata adalah orang tua. Anaknya tidak ada faktanya. Jangan-jangan mereka tidak pernah dibangunkan untuk diajak sholat. Gitu Pak Ibu. Jadi membangunkan, mengenalkan, mendampingi, termasuk sunnah yang paling dilanggar oleh banyak orang ya. Sunnah Nabi yang paling banyak dilanggar. Kita ini pada saat Nabi mengatakan murru auladakum bis shalah inda balagha sab'u sinin wadribuhum inda balagha asru sinin. Ini kan sebenarnya secara psikologi perkembangan itu dijelaskan rinci. Kamu suruh anakmu ketika 7 tahun untuk sholat, itu maksudnya didampingin. Nabi nyuruhnya apa? Dibawa ke masjid sambil dituntun sebelah kanan, sambil diceramahin. Kita mau ke masjid. Masjid itu tempat sujud, isinya orang banyak, tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, tidak boleh main. Sehari 5 kali kan? 2 hari 10 kali. Seminggu tinggal dihitung itu. Jeda 3 tahun, kok anak ini nggak rajin sholat, berarti hadis Nabi salah. Tapi kayaknya kita mundur ke belakang. Mulai anak 7 tahun kita nggak pernah nanya juga, udah sholat apa belum? Bacaannya sudah diajarkan atau belum? Karena kita belum sempat sampai di situ. Wong kita di kantor tiap hari kok, pulang udah maghrib, anak udah tidur, bangun, bapak sudah pergi, anaknya belum bangun, nggak pernah ketemu. Ngajar sholatnya kapan? Dititipin sama guru di madrasah, di musola, di masjid gitu ya, dititipin. Akhirnya nitipinnya itu ya antara ikhlas sama nggak ikhlas. Itu guru ngaji sampai ngaji bubuan gitu ya,
SPP-nya 5.000 gitu, itu aja nunggak gitu. Kata Zainuddin kan begitu ya. Oh gitu kok orang tuanya kok pengen masuk surga gitu ya. Kalau masuk surga gimana 5.000 aja nunggak gitu ya. Giliran bahasa Inggris aja masuk, Masya Allah. Bahasa Inggris apa 250 sekali pertemuan tatap muka. Ini belajar di masjid itu 5.000, paling kenceng sekarang 50.000 dah. Sebulan dibagi 30 berapa kalau 50? Belum ada yang 2.000. Kalau 2.000 kan 60.000. Coba bawa TPA-nya berapa bayarnya? Coba berapa? Ada TPA jenengan? Oh enggak, Mas Joko aja. TPA jenengan bayar enggak? Di sana gratis. Gurunya? Nah intinya bayar lah. Berapa dibayarnya kan gitu tuh? Nah dibayar kan? Nah maksud saya bahwa apresiasi kepada yang ngantarin mereka ke surga itu memang belum dapat perhatian dari kita. Padahal mereka itu tulang segala-galanya. Ke akhirat itu menentukan mereka itu. Yang ngajarin sholat, baca Quran, yang Al-Fatihahnya bagus kan guru ngaji. Bukan bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi kan. Nah itu cara pandang dan cara berpikirnya. Sehingga kalau kita mengajarkan hal-hal yang prinsip dari dini, maka itu kalau bahasa dalam dalam makalah Islam itu gini, belajar di waktu kecil itu kanukto alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Memang sulit Bapak Ibu, tapi tidak akan pernah hilang. Kalau belajar sudah sepuh itu, ya seperti ngukir di atas air. Jadi waktu ngaji gini paham, keluar dari pintu ini lupa. Itu karena sudah tua gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa mengajarkan puasa sekecil apapun, entah itu data, entah itu riwayat, entah itu amaliyah, itu kalau kepada anak puasa itu akan terpatri dengan kuat. Ya, anak saya ini awalnya kita kritisi. Karena anak saya yang satu puasa kan udah kelas 4 MI gitu ya, puasa. Kalau buka puasa kan ya kita bertiga, karena yang satu kos, yang satu di pondok gitu. Nah yang kecil ini sering kita kritisi, adik ini udah nggak puasa makannya banyak banget lagi itu. Emang nggak boleh apa? Ya nggak boleh lah, ini kan buat yang puasa. Awalnya begitu, dia mungkin terus gelisah ya. Udah besok adik puasa lah gitu, kira-kira gitu barangkali ya. Akhirnya itu cara gitu. Begitu. Terima kasih banyak ya. Mau ada pertanyaan apa? Oh, sampean pakai ini apa? Ya mau. Ada satu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya mengenai tema kita terkait aset, yaitu mendidik putra putri kita sehari ini untuk bekal kita, untuk deposito kita kelak di akhirat nanti. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau nggak ada Bapak Ibu, mari kita tutup majelis. Nggak ada kan? Mana? Saya mau ke kampus kalau tidak ada. Saya sudah janji sama dia. Ada nggak? Ya udah nanti lewat WA aja atau lewat Mas Joko nanti saya jawab. Bapak Ibu, semoga ilmu yang kita bicarakan bermanfaat. Kesimpulannya bahwa ngajarin anak ibadah-ibadah yang fundamental, entah itu puasa, sholat, baca Iqra saya sebutnya ya, itu adalah sesuatu yang paling mahal. Jadi kalau dari bayi lahir sudah diazankan, diikomahkan, dibaca surat Al-Ikhlas, itu sebenarnya adalah sunnahnya Nabi Muhammad bahwa Bapak Ibu disuruh ngajarin anak tentang kenal Allahnya. Yang nomor dua, bahwa mengajarkan anak di usia kecil itu hal-hal yang sederhana itu akan terpatri seumur hidup. Karena dia masih bersih, masih jujur, masih polos. Jadi kalau menerima ajaran itu akan terpatri dengan kuat gitu ya. Yang nomor tiga, bahwa mengajarkan satu huruf kalimat kepada anak-anak kita itu akan terus bermanfaat buat kita selama anak itu mengamalkan, mengerjakan yang satu kalimat itu. Maka Bapak Ibu jangan pernah meremehkan mengajarkan hal kecil. Kalau puasa berarti anak dikasih tahu, puasa itu ada tarawih, puasa itu ada buka puasa, ada sahur, ada zakat, ada itikaf. Dikenalkan aja dulu. Anak-anak saya itu kalau sudah mulai itikaf nanti pada bertanya, kita itikaf di mana? Sudah begitu. Akhirnya kami perginya ke Al-Azhar. Semuanya saya bawa. Kita di Al-Azhar. Nanti sampai di Al-Azhar mereka jajan apa ya biarin aja, yang penting ke masjid. Mereka tuh mau ke masjid Al-Azhar itu karena banyak jajanan di situ sebenarnya. Ya jajan nggak apa-apa, yang penting habis itu ngaji 1 jam kan lumayan lah Ibu. Ya nanti bila gede insya Allah dia akan ngerti, oh itikaf itu seperti ini. Itu hal-hal yang wajib dikenalkan oleh Bapak Ibu kepada anaknya. Minimal dikasih tahu lah, sahur itu begini, itu caranya. Akhirnya nanti dia akan terpatri lalu berpikir-pikir apa itu gitu. Gitu. Lah kita Bapak Ibu kalau mengandalkan diri kita tuh mungkin agak nggak menjamin. Tapi mari kita mencari amal solih lewat orang lain.
Jadi kalau bahasanya Nabi itu apa? Man fattara sha'iman. Nah, dalam hadis tentang puasa, Bapak Ibu, siapa orang yang ngasih buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Ini maknanya apa? Bapak Ibu disuruh mencari orang lain yang puasanya lebih baik dari kita. Lalu kita ngasih seteguk air minum aja atau satu butir kurma, kita dapat pahala sama. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Saudi Arabia, Makkah, Al-Mukarramah dan Madinah. Ketika Ramadan itu tiba, mereka itu jor-joran mencari marketing takjil. Anak-anak SMA itu direkrut, dikasih rompi, ngajak orang untuk diajak buka bareng. Nah, itu yang terjadi. Nggak kayak di sini, Pak Ibu. Sudah ditaruh di masjid, itu buka puasanya masih disortir sama panitia. Ada yang disimpan di dalam, ada yang dibuat makan nanti malam. Itu nggak karuan ya di kita itu, aku juga bingung itu ya. Beberapa masjid begitu, dan itu sangat tidak betul. Harusnya kan dikasih semuanya aja, karena itu adalah akadnya adalah takjil, bukan untuk sedekah habis sholat isya, kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.